Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita lanjutkan review episode 12 dari drama Rookie Cops. Nah, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Dan Mimin berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai reviewnya, ini dia. Enkang dan juga Sung Hyun pada besok harinya bangun pagi-pagi banget nih agar mereka bisa menikmati waktu berdua, di mana mereka mau melihat matahari terbit berdua dong. Setelah itu Sung Hyun langsung berikan hadiah kalung kepada Enkang. Wah, romantis banget nih. Dan setelah dikasih kalung yang bagus banget untuk Enkang, Sung Hyun langsung melahap dan melakukan adegan vacuum cleaner dengan Enkang. By the way itu kameramennya udah itu kurang jauh ya, kurang jauh sampai ke ujung samudra sono gitu kameranya. Kesel. Oke, kita lanjut. Ketika perjalanan mau pulang ke tempat penginapan, Sung Hyun dan juga Enkang menemukan ada seorang perempuan yang tergeletak di sana. Dan ketika mereka cek ternyata itu adalah Haeji dan mereka langsung melaporkannya kepada Pak Pol. Mereka pun semakin bingung kenapa tiba-tiba aja si Haeji ada di sana. Lalu Enkang dan juga Sung Hyun mengatakan dan menceritakan apa yang udah mereka ketahui saja kepada Pak Pol. Dan seperti udah kita tebak kemarin, tak lain dan tak bukan itu adalah kerjaannya si Hansol dan juga sekretarisnya dia si Pak Shin. Ini orang berdua bener-bener dakzal bener ya. Semoga cepat ketahuan nih dalang dari semua itu adalah mereka berdua ini. Setelah itu Enkang menceritakan semuanya kepada kakaknya. Kakaknya kaget banget kenapa tiba-tiba aja Haeji melakukan hal itu. Dan kakaknya juga mengatakan bahwa gak mungkin Haeji melakukan hal itu karena itu bukan Haeji yang dia kenal. Ya iyalah, wong si Haeji itu kan dikerjain tuh sama si Hansol. Di sisi lain, Sung Hyun mengajak si Kim Tak untuk pergi ke rumahnya, di mana dia memperkenalkan dengan keluarganya dia sekalian ngajak makan malam gitu teman-teman. Nah, Sung Hyun berharap hubungan antara Kim Tak dan juga ayahnya itu bakal membaik, tapi ternyata ketika ayahnya Sung Hyun mulai berbicara kepada Kim Tak, tiba-tiba aja ayahnya Sung Hyun langsung menggertak dan juga mengulangi lagi ataupun ngebahas tentang kejadian pada saat mereka di biliar. Sehingga membuat suasana yang awalnya hangat menjadi mencekam gitu. Nah setelah itu Kim Tak memutuskan untuk gak jadi nginep di rumahnya Sung Hyun. Dan Sung Hyun pun langsung ngerasa gak enak banget sama Kim Tak dan dia meminta maaf atas perlakuan ayahnya kepada Kim Tak. Sementara itu Dail masih aja kangen sama Hana, padahal baru aja jumpa ya kan. Lalu dia mencoba nih untuk video call Hana, tapi ternyata si Hana malah matiin telepon dari si Dail. Kasian banget ya. Lalu si Dail murung banget dan mencoba untuk merefresh dirinya dengan membantu kakeknya ngelap barang-barang mereka di rumah. Bahkan ketika mau ngelap barang-barang itu, dia tetap aja ingat wajahnya Hana dan dia pun langsung ngelapnya dengan kasar sehingga kakeknya marah dan mengatakan bahwa barang itu cukup mahal. Harganya 10 juta won. Nah setelah itu Hana tiba-tiba aja nelpon Dail dan dia pun senang banget dan langsung gercep untuk ngangkat teleponnya Hana. Nah ternyata Hana nggak nerima teleponnya Dail tadi karena dia lagi ngajar gitu dan dia pun menceritakannya kepada Dail. Dia juga harus banyak ngajar dan juga kerja tiap hari karena dia membutuhkan uang yang banyak. Lalu Dail tiba-tiba aja kepikiran nih mau ngejual salah satu barang yang dia bantu ngebersihin tadi sama kakeknya dia. Karena niatnya emang gak bagus, dia langsung keciduk sama kakeknya dan juga barang itu langsung ngenain kakinya dia dong. Alhasil dia langsung diantar ke rumah sakit dan dia ngelapor kepada si Hana. Aduh, bucin banget ya. Dia langsung ngirimkan foto kakinya yang diperban kepada Hana. Lalu dia langsung ditelepon sama Hana dan mereka pun udah kayak orang pacaran gitu. Hana langsung berikan nasihat-nasihat dan juga kata-kata yang yaudah cepet sembuh yang gitu-gitulah kira-kira. Dail pun seneng banget karena Hana udah mulai perhatian sama dia. Wah ayo dong berlayar, cocok nih kalian berdua. Dan dia juga maksa banget bilang ke Hana lain kali dia bakal nelpon Hana dengan video call. Dan kalau Hana ngangkat berarti mereka berdua pacaran. Weh, maksa banget ya. Oke kita lanjut.
Si Pak Detektif ngerasa kalau ada yang mencurigakan dengan kasusnya si Hae-ji, lalu dia mencoba untuk mencari tahu nih, dan dia mengingat perkataan dari Sung Hyun bahwa Sung Hyun pernah bertemu dengan Hae-ji itu di klub. Lalu si Pak Detektif ini mendapatkan sebuah ide dan dia pun langsung meminta bantuan temannya untuk menyelidiki tentang sekretarisnya si Hansol, yaitu si sekretaris Shin. Karena orang itu cukup mencurigakan berdasarkan keterangan dari Enkang dan juga Sung Hyun. Sementara itu Shin Ari lagi buat kue nih ceritanya. Awalnya dia mau ngebuat kue itu dengan penuh cinta untuk pacar tersayang, yaitu untuk Kim Tak. Nah lalu Kim Tak nelpon Shin Ari dan mengatakan bahwa mereka harus segera ke rumah sakit. Lalu Ari kaget banget dong, kira-kira siapa yang sakit? Ternyata mereka ke tempatnya Dail. Ini Dail pun gak bersyukur banget udah dibawain buah sama teman-temannya dia, tapi dia gak mau, dia maunya buah mewah gitu. Gak tahu diri banget. Setelah itu Shin Ari ternyata ngebungkusin Dail kue yang udah dia buat. Setelah itu Dail langsung senyum dan mereka pun langsung makan kue buatan Shin Ari. Ternyata kuenya enak banget dan mereka seneng banget. Dan kebetulan karena Juyong gak ikut bergabung sama mereka langsung nelfon Juyong. Lalu Juyong menceritakan kepada mereka kenapa dia gak datang. Ternyata dia baru mengalami insiden gitu, dimana waktu dia pulang pas di bus, dia udah kegeeran banget nih. Dia pikir ada seorang laki-laki di bus itu suka sama dia karena mandangin dia terus. Nah awalnya dia mau ngasih si laki-laki itu kursi untuk duduk gitu, niatnya biar bisa kenalan. Tapi ternyata si cowok itu sengaja menantikan Juyong menawarkan kursi itu kepadanya bukan karena suka sama Juyong. Alhasil teman-temannya langsung ngetawain Juyong karena udah ngalamin hal yang memalukan banget dalam hidupnya dia. Sabar ya Juyong, sabar. Sementara itu si Bumju tiba-tiba aja nemuin kotak kue lagi di tasnya si Ari. Niatnya itu tuh untuk spesial buat Kim Tak, tapi ternyata langsung kesiduk sama mereka. Alhasil dihabisin lagi dong sama teman-temannya. Ari pun gak bisa berbuat apa-apa lagi. Sabar ya Ari ya, buat lagi nanti. Dan setelah menjenguk Dail, tiba-tiba aja mereka berpapasan dengan Hansol dan juga sekretarisnya. Dan pada kesempatan itu Sung Hyun mengatakan kepada si sekretaris Shin apakah dia udah dihubungin sama detektif ataupun belum. Nah mendengar hal itu si Hansol langsung marah kepada sekretarisnya dia dan mengatakan apakah semuanya sudah aman atau belum. Kenapa dia tiba-tiba dihubungin sama detektif. Lalu Hansol meminta sekretarisnya untuk segera membereskan masalah itu karena dia nggak mau karirnya hancur apalagi berkaitan dengan kasus tersebut. Setelah itu sekretarisnya membaca chatnya Hae-ji dengan kakaknya Enkang. Ternyata file rekaman ada disimpan oleh Hae-ji di laptopnya dia yang dititipkan sama kakaknya Enkang. Lalu kakaknya Enkang ditelepon sama sekretaris Shin dan dia mencoba untuk meminta laptop yang ada sama kakaknya Enkang. Lalu Enkang curiga ketika kakaknya mau pergi mengembalikan laptop itu. Setelah itu Enkang mengatakan kepada kakaknya untuk menelpon kembali orang yang meminta laptop itu. Karena nggak mungkin dong cowok punya laptop warna pink. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma ya Enkang ngerasa aneh aja gitu. Setelah itu kakaknya Enkang menelpon si sekretaris Shin dan mencoba menanyakan sandi dari laptop itu. Ternyata sandi yang disampaikan oleh si sekretaris Shin itu nggak ada yang benar sama sekali. Sehingga Enkang dan juga kakaknya makin curiga kalau orang yang nelpon itu bukan pemilik laptop itu. Alhasil usahanya si sekretaris ini gagal total. Tapi ternyata dia nggak kehabisan akal. Setelah itu dia mencoba menyuruh orang lain untuk datang ke rumahnya Enkang, pura-pura memperbaiki wifi gitu ceritanya. Setelah itu dia mencoba meminta minum kepada Enkang dan pada saat itulah dia menukar laptop yang ada di meja itu. Namun Enkang dah keburu curiga dengan orang tersebut dan dia juga melihat bahwa laptop dari Hae-ji itu ada di tas orang tersebut. Kemudian Enkang udah gak percaya lagi dengan orang itu dan mencoba mengejarnya, tapi orang itu udah keburu kabur. Tapi untung aja pada saat di luar orang tuanya Enkang ada di sana dan langsung menghajar si bapak ini. Alhasil laptopnya didapatkan kembali oleh Enkang dan si orang itu pun gagal mencuri laptop tersebut. Tapi Enkang ketika ngejar orang itu dia udah menghilang. Setelah itu Enkang nelpon Kim Tak dan juga Sung Hyun untuk meminta bantuan untuk ngebuka apa sih sebenarnya isi di laptop itu karena mencurigakan banget. Karena ada kata sandinya mereka mencoba bertanya kepada Juyong karena kan Juyong ahli sains gitu.
Lalu Jeong mengatakan secara satu-satunya adalah mereka harus membuat kombinasi dan itu pun banyak banget dan mereka membutuhkan waktu paling banyak 15 jam untuk menyelesaikan kombinasi itu. Mereka pun mau nggak mau mengerjakannya dari malam hingga pagi hari sampai-sampai mereka begadang. Dan pada saat pagi, Sung Hyun akhirnya berhasil membuat kombinasi yang benar dari kata sandi laptopnya si Haeji itu. Setelah itu Sung Hyun memberitahukan kepada Eun-kang dan juga Kim Tak. Lalu mereka melihat isi dari laptop itu dan akhirnya mereka tahu kenapa laptop itu diincar oleh si sekretaris Shin. Lalu Sung Hyun mencoba memberitahukan kepada si Pak Detektif bahwa mereka memiliki video sebagai bukti. Lalu si Pak Detektif meminta bertemu dengan Sung Hyun dan tidak boleh ada orang yang tahu karena kalau ada orang yang tahu video itu bisa hilang ataupun lenyap. Setelah itu Eun-kang memberikan laptop itu kepada Sung Hyun karena Sung Hyun lah yang bakal bertemu dengan si Pak Detektif. Tapi ketika dalam perjalanan pulang, Sung Hyun dah diikutin sama si sekretaris Shin. Nah, pada malam harinya Eun-kang tiba-tiba aja teringat sesuatu. Ketika melihat jam tangan, lalu dia langsung nelpon Sung Hyun dan mengatakan bahwa dia tahu siapakah pelaku sebenarnya. Lalu dia mengirimkan foto kepada Sung Hyun dan mereka mencocokkan jam tangan yang dipakai orang yang ada di video yang mereka lihat tadi pagi. Ternyata orang tersebut adalah si Johan Sol. Kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita lihat di episode 13 dan 14 minggu depan. Thank you for watching, see you next video guys, bye bye.